warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN dalam jabatan PPG tahun 2022. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Negeri Manado. NIM 2290628. Saya mengajar di SMP Islam Al-Barokah Cisarua. Hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 7 dengan materi puisi rakyat. Mohon saran dan masukannya dari Bapak dan Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Devan, pimpin doa. Duduk rapi. Siap rapi. Sebelum pelajaran sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Berisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang tidak hadir siapa? Ratu izin sama Kirana sakit. Oh ya, Ratu izin, Kirana sakit. Kita doakan ya sama-sama untuk teman kita Ratu yang izin, semoga acaranya dilancarkan. Kemudian untuk teman kita juga Kirana yang sakit, semoga segera disembuhkan dan bisa berkumpul kembali di kelas lain. Baik, sebelum memulai pembelajaran supaya lebih semangat, kita yel-yel terlebih dahulu. Masih ingat gak yel-yelnya? Oke, belajar bahasa Indonesia. Asik, kreatif, terampil. Sekali lagi yang membuka belajar bahasa Indonesia. Asik, kreatif, terampil. Asik, kreatif, terampil. Nah, pemotret seperti itu karena kita akan belajar bahasa Indonesia memang asik dan membuat kita terampil. Oke, sebelum mulai ke pembelajaran, mari kita bersolawat terlebih dahulu agar kegiatan kita menjadi lebih berkah dan ilmunya pun berkah. Kita sholat bersama-sama ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa abiyadi abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyariha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, alhamdulillah, semoga selawat yang kita panjatkan ya menjadi berkah dan menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Baik, minggu lalu kita sudah belajar materinya tentang puisi rakyat. Nah, hari ini pun tentang materi puisi rakyat juga. Minggu lalu kita belajar apa? Ada yang ingat? Masih ingat nggak? Ada? Silakan, apa dia? Ada syair, Pantun, syair, syair, gurindam. gurindam. Betul, ada pantun, ada syair, dan ada Gurindam. Kemudian kalau syair berasal dari mana? Berasal dari mana? Persia. Dari Persia. Kalau gurindam berasal dari India. Nah, kalau pantun, pantun dari mana pantun? Dari Melayu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pantun, di mana kita akan belajar menuliskan pantun dan memperagakan pantun melalui nyanyian. Untuk itu, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik mampu menelaah beragam pola pengembangan struktur pantun dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat merancang pantun dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah kebahasaan dengan tepat. Artinya nanti nih kalian tuh semuanya setelah kita menyaksikan materi dan video pembelajaran,
kalian semua harus bisa menuliskan pantun sesuai dengan struktur dan kaidah dan pilihan kata ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menyampaikan pantun yang telah dibuat secara lisan dengan cara dinyanyikan. Bisa? Ya, baik. Untuk itu kita mulai pembelajaran hari ini. Kita akan menulis pantun. Kenapa sih pantun itu kita harus belajar menulis pantun? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu dia? Tidak ada. Nah, kenapa kita belajar pantun? Salah satunya adalah pantun ini masih sampai, walaupun pantun merupakan warisan budaya leluhur kita zaman dahulu, tapi sampai detik ini masih eksis di kehidupan kita. Nah, manfaat pantun yang pertama, kalau kamu misalkan nih, kalian kan suka berceramah ya dalam kegiatan agama, bisa diawali dengan pantun terlebih dahulu untuk mencairkan suasana. Atau nih yang di dalam sesama teman, kalau lagi hening-hening, kalau lagi bercanda, kasih pantun, pantunnya pantun gombalan atau pantun gimana. Bisa? Coba, ini pengen dengar deh. Ada yang suka main pantun kan? Coba pantunnya, Pan, gimana Pan? Baju batik buat kenang dong. Hei neng cantik kenalan. Nah, katanya baju batik buat kedong-dong. Oke, cantik kenalan dong. Itu pun pantun, tapi pantun yang akan kita pelajari bukan pantun yang seperti tadi ya. Tapi pantunnya yang akan kita pelajari adalah terdiri dari 4 baris berdasarkan ciri pantun dari puisi lama. Untuk itu mari kita sama-sama pelajari pantun lebih lengkap. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pantun. Supaya kalian semuanya bisa berpantun, kita harus ketahui dulu apa sih itu pantun ya. Coba sebelum kita mulai, sebelah bagian belakang terlihat tidak kesini layarnya? Terlihat. Nah, yang sini kelihatan? Kelihatan jelas? Oke, maka jelas, mari kita mulai pembelajaran ini. Nah, agar kita bisa menulis pantun, bagaimana ya menulis pantun itu yang baik dan benar, kita harus tahu dulu pengertiannya. Kita mulai dari sini. Coba Binta tolong bantu dibacakan Andara. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara, contoh bahasa Tagalog, tuntun bahasa Jawa, pantun bahasa Toba, yang memiliki arti kurang lebih sama, yaitu sesuatu ucapan yang teratur arahnya yang mendidik. Bentuk kesantunan, pantun tersebar hampir di seluruh Indonesia. Fungsi pantun di semua daerah, Melayu, Sunda, Jawa, atau daerah lainnya sama, yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Oke, terima kasih. Jadi pengertiannya adalah pantun itu memiliki berbagai macam bahasa. Ada yang mulai dari bahasanya mulai bahasa Tagalog, kemudian tuntun dari bahasa Jawa, dan pantun dari bahasa Toba. Nah, ternyata pantun itu diambil dari bahasa Toba. Nah, fungsi pantun sendiri tadi untuk apa? Fungsinya adalah untuk mendidik sambil menghibur. Nah, biasanya di dalam pantun itu karena dia fungsinya mendidik sambil menghibur, biasanya orang tua leluhur kita itu ketika menasehati seseorang bukan berarti tidak bisa berbicara secara langsung ya, melainkan disampaikan melalui pantun agar tidak menyinggung perasaan orang tersebut. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Coba tolong bantu baca Salwa. Melalui pantun kita menghibur orang dengan permainan bunyi kata, mendidik bahwa suatu Disampaikan ya, ternyata pantun itu selain menghibur ya, menghibur orang dengan cara permainan dengan bunyi bahasa. Nah, ini tadi ya, ketika menyindir pun agar tidak tersinggung perasaannya, ketika menasehati pun sama, agar tidak tersinggung perasaannya, ataupun ketika kita menasehati seseorang agar merasa orang tersebut tidak merasa dipojokkan, maka dituangkanlah bahasa itu melalui ke dalam pantun. Nah, supaya lebih paham lagi, supaya nanti kita bisa menulis pantun dengan baik, kita harus kenali dulu ciri-cirinya ya. Karena kalau tidak kita mengetahui ciri-cirinya, maka kita akan sulit menuliskan pantun. Coba bantu bacakan Kahla ciri-ciri pantun, silakan.
Ciri-ciri pantun, dia kayak terdiri atas 4 baris atau lari. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 5 akhir setiap baris adalah AB-AB. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Ya, jadi ciri-ciri pantun itu ada 5 ya. Ciri-ciri pantun itu ada 5. Pertama, satu baitnya itu harus terdiri dari 4 baris. Nah, sedangkan tadi yang disampaikan oleh teman kita, Evan, itu hanya ada 2 baris. Itu termasuk ke dalam pantun pendek, bukan merupakan pantun yang akan kita pelajari saat ini. Pantun yang kita pelajari adalah salah satu jenis puisi lama, di mana ciri yang pertama adalah satu baitnya itu terdiri dari 4 baris. Kemudian yang kedua, satu barisnya itu terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Kemudian ciri yang ketiganya bersajak AB ya. Kemudian baris ke-1 dan ke-2 sampiran, baris ke-3 dan ke-4 disebut dengan isi. Nah, gimana nih cara membuatnya? Nah, kita sebelum membuat itu kita tahu dulu ya, pantun itu banyak sekali jenisnya. Coba ada yang tahu nggak jenis-jenis pantun? Apa aja yang pernah kalian dengar di televisi atau ketika bermain? Ada pantun apa aja? Nasihat. Ada pantun nasihat, pantun menghibur, pantun apa namanya? Pantun jenaka. Ada pantun apa lagi? Oh, yang tadi Devan sebutkan itu pantun apa namanya? Pantun anak muda berupa gombalan ya. Nah, terus apa lagi? Pantun teka-teki. Iya betul. Ada pantun teka-teki. Ada pantun apa lagi? Hah? Pantun perkenalan. Nah, kita lihat di sini nih ya. Ternyata jenis-jenis pantun itu dibagi atas beberapa. Yang pertama, ada jenis pantun anak-anak, terdiri dari pantun sukacita dan pantun berduka cita. Artinya apa? Sukacita itu apa? Sukacita berarti senang. Kalau berduka sedih ya, berduka cita. Kemudian ada juga jenis pantun orang muda, yaitu terdiri dari tadi ya, ada pantun jenaka, ada pantun dagang atau nasib, ada juga tadi pantun muda ya, pantun perkenalan. Nah, tadi berkasih-kasihan, gombal-gombalan ya, anak muda yang dibuai dengan asmara. Biasanya supaya lebih kalau tidak bisa menyampaikan secara langsung, bisa lewat pantun ya, menggombalnya boleh itu. Kemudian ada pantun perceraian, ada pantun beribat hati. Nah, sedangkan untuk jenis pantun orang tua terdiri dari ada pantun nasihat, pantun adat, dan pantun agama. Nah, sekarang bagaimana sih supaya kita bisa membuat ketiga jenis pantun tersebut? Pada dasarnya membuat pantun itu atau menulis pantun itu sangat mudah. Yang pertama, apa yang harus dilakukan? Yang pertama langkahnya kita membuat topik atau temanya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua menentukan jenis pantun yang akan kita tulis. Kemudian yang ketiga membuat sampirannya. Nah, coba kita lihat di sini ya. Nah, langkah yang ketiga menulis isi pantun terlebih dahulu pada baris ketiga dan baris keempat. Kok kenapa sampiran isinya dulu, ke sampirannya dulu? Ada yang tahu? Hah? Kenapa kita nulis pantun langsung ke isinya, tidak sampirannya dulu? Nah, ini supaya kita bisa menulis sampirannya, kita akan tuliskan dulu isinya. Di sini isinya di sini. Jangan lupa untuk belajar agar kelak menjadi orang berguna. Nah, kira-kira bagaimana nih? Langkah yang keempat yaitu menuliskan sampirannya. Baris pertama dan baris kedua. Sampiran di sini bunyi akhirnya pertama tuh harus sama dengan yang tadi ya, yang di baris ketiga. Kemudian bunyi akhir baris kedua harus sama dengan bunyi baris di keempat. Nah, contohnya saya lari karena dikejar, saya berbohong, kelihatan hina. Tadi apa? Setelah selesai baru digabungkan isi dan sampiran menjadi pantun. Ternyata tadi ya yang pertama nih, jangan lupa untuk belajar agar kelak menjadi orang berguna. Sampirannya
saya lari karena dikejar, saya bohong kelihatan hina. Ketika digabungkan, maka ini kan menjadi sebuah pantun. Saya lari karena dikejar, saya bohong kelihatan hina. Jangan lupa untuk belajar agar kelak menjadi orang berguna. Bisa nggak? Bisa? Tulis pantun bisa? Bisa. Samyang. Nah, di sini ada pantun perkenalan. Bunga mawar milik tuan, mawar dibeli dari Surabaya. Kalau boleh abang berkenalan, adik cantik siapa yang punya? Nah, ini kenalan ya. Nanti kenalan ini. Nah, tadi kalau tadi Devan 2 baris. Tadi siapa apa tuh? Anak yang cantik siapa yang punya ya? Bisa dikembangkan lagi menjadi 4 baris. Nah, yang kita pelajari, yang akan kita bahas adalah membuat pantun puisi lama, di mana ketentuannya berdasarkan ciri-ciri yang tadi kita pelajari bersama. Oke, supaya lebih lagi kita saksikan sama-sama ya. Nah, ini ada contoh pantun ya. Kita lihat video ya, tolong dilihat semuanya ke video. Ini ada contoh pantun yang disampaikan di istana ini ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Pak Sarif yang kami hormati, seperti sirip pulang ke gagang, seperti pinang pulang ke tampuk, tak ada raja menolak sembah, pangkang MC menolak padu. Tahu kami katun tidak sembarang katun, letak dibuat di pinggir kali. Pantun tidak sembarang pantun, pantun Bapak hebat sekali. Pasar ini ternyata jago berpantun. Pak Sarif hanya spesial untuk Pak Sarif, mungkin boleh kami katakan baju batik, sepatu hitam lengkap dengan tebal kumisnya, sambutan cantik, isi mendalam, sungguhlah Pak Sarif sangat luar biasa. Baik, hari berbahagia, kalau kaji boleh dikaji, letakkan orang diperigi. Kalau berpantun seperti ini akan berlangsung sampai pagi. Jadi tidak usahlah seperti itu. Pak Rudi, kita mungkin akan berbicara sebentar. Ini bahwa ada 2 tokoh ronggeng yang sangat saya kenal. Kanjeng Nurdin. Ya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah. Nelayan menangkap kepah ditangkap berharga murah. Sudah lama berceramah, baru inilah disambut berkarpet merah. Kalau makan ikan gulama, jangan dimakan di dalam pinggan. Sebenarnya saya bisa berlama-lama, tapi saya takut ditenggelamkan. Kepah digulai sangatlah sedap, digulai dengan sambal tomat. Berjumpa dengan Pak Bupati Wawanal Harahap yang lebih ganteng dari Ustaz Somad. Anak raja duduk merayu suaranya keras. Kalau betul orang Melayu tak berpantun dengan kertas. Anak raja pergi ke Makkah membawa tikar. Sudah lama berceramah, baru ini ceramah di pasar. Anak raja memakai jubahnya pakai harus mewangi. Kenapa Ustaz Somad nampak berubah karena pakai batik warna singgi? Burung merpati terbang tinggi, terbangnya tinggi jauh sekali. Pertanda Abdul Somad yang kami cintai, semoga Allah selalu melindungi. Umat Islam, umat Muhammad, Nabi yang akan memberi syafaat. Ustaz Abdul Somad dicintai umat, semoga selamat dunia akhirat. Ya Allah, Pantun itu bisa dimanfaatkan di berbagai macam acara. Gimana tadi setelah menyaksikan pantun? Ingin berpantun tidak? Hah? Ingin berpantun tidak? Ingin ya? Ternyata pantun itu bisa oleh MC, bisa mencairkan suasana, menambah suasana lebih meriah lagi. Kemudian tadi pun disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad,
itu dalam ceramahnya pun bisa mencairkan suasana, apa itu untuk menyindir, apa itu untuk nasihat dan sebagainya. Ya, jadi kita akan belajar pantun. Nah, nanti setelah belajar pantun, kita akan belajar menyanyikannya ya. Gimana cara menyanyikannya? Kita lihat contoh. Ini contoh ya. Contoh menyanyikan pantun. Tadi kita sudah saksikan ya sama-sama contoh pantun, kemudian video dan video pantun. Sekarang Ibu mau tanya, menurut kalian video yang tadi disampaikan apakah sudah sesuai struktur atau tidak? Pantun terdiri dari 4 baris dan bersajak AB-AB. Nah, berarti sudah sesuai dengan struktur pantun. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana pantun tersebut bisa disampaikan di mana saja? Pantun bisa disampaikan di berbagai acara, contohnya di istana dan acara keagamaan. Iya, jadi pantun itu ternyata bisa disampaikan di berbagai macam acara. Contohnya yang tadi kita lihat di video tersebut adalah di acara di istana dan di acara kenegaraan, yaitu di istana, dan acara keagamaan, yaitu disampaikan oleh kiai. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara pantun itu disampaikan? Dengan cara dinyanyikan. Ya, dengan cara dinyanyikan atau disyairkan ya. Ternyata pantun itu sangat asik ya. Pantun itu ternyata sangat enak didengar. Pantun itu sangat nyaman di hati. Ternyata kalaupun tadi ya kita lihat contoh Ustadz Somad menyindir pun, menyindir pejabat dengan pantun tidak tersindir secara langsung, melainkan malah ketawa, bukannya marah. Nah, itu salah satu contoh pantun. Kenapa zaman dahulu itu pantun selalu disampaikan? Karena salah satunya untuk menyindir secara tidak langsung agar tidak menyakiti perasaan orang tersebut atau agar tidak dipojokkan. Nah, hari ini kita langsung udah bisa semuanya membuat pantun. Kira-kira ada gambaran bisa? Bisa. Baik, untuk itu sekarang kita bentuk kelompok terlebih dahulu. Kita buat kelompok, satu kelompoknya terdiri dari 4 sampai dengan 5 orang. Silakan bentuk kelompok berdiri. Oke, sudah ada kelompoknya semuanya? Ada kebagian? Apa? Ada kebagian? Kebagian semua kelompoknya? Ada ya? Oke, baik. Alhamdulillah ya, kelompok sudah dibentuk. Ini hanya 2 orang saja. 5. Ini ke sana 1 orang. 1 orang ke sana, kasihan temennya. Itu ada berapa orang? 6. Nah, jadi nih ke sini nih. 1 orang ke sini nih. Kelompok ini ke sini, kelompoknya hanya 2 orang, masa temennya cuma 2 orang? Beda. Silakan Yasin pindah ke kelompok sini, Catur pindah ke kelompok situ. Ya, jadi semuanya ada kelompoknya ya, tidak ada yang tidak memiliki kelompok. Nah, setelah kita buat kelompok, yang kedua kita namai terlebih dahulu kelompoknya ya. Kelompok 1 kita ambil dari nama bunga aja kali ya. Ya. Kelompok 1 bunga apa? Lavender. Kelompok 2? Anggrek. Ini kelompok 3? Tulip. Kelompok 4? Trompet. Kelompok 5? Ros.
Nah, Ibu bagikan LKPD-nya. Ibu bagikan LKPD-nya ya. Nanti silakan diisi secara berkelompok. Maaf, Ibu dari kelompok 1 dulu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. LKPD-nya kelompok 4 ya. Kelompok 5. Baik, tadi masing-masing kelompok sudah menerima LKPD yang diberikan. Yang pertama, tuliskan terlebih dahulu ya, tuliskan terlebih dahulu nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya. Kemudian, nah PD-nya tuliskan 1 pantun perkenalan, 2 pantun nasihat, dan 1 pantun jenaka. Jika bisa ditambahkan lagi dengan pantun penutupnya. Silakan. Sekarang Ibu berikan waktu 15 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya menuliskan pantun. Nah, Ibu harapkan pantun yang dituliskan itu betul-betul berdasarkan pemikiran kalian ya. Dan Ibu harapkan juga kalau bisa pilihan katanya itu kita gunakan bahasa atau yang ada di sekitar kita, lokal ya, bermuatan lokal. Misalkan kalau jalan-jalan, kalau mau pakai kata jalan-jalan ke Surabaya, nggak usah ke Surabaya, yang dekat aja di kita ya. Jalan-jalan ke Gunung Mas, misalkan gitu ya. Jangan lupa bermain kuda, gitu ya. Seperti itu ya, bisa? Boleh. Syairnya itu pantunnya boleh saling berhubungan, sampiran baris ke-1 dan ke-2, boleh saling berhubungan, boleh juga tidak saling berhubungan. Silakan dikerjakan 15 menit, Ibu berikan waktu. Jika ada kesulitan nanti boleh bertanya. Silakan. Ibu, kalau misalnya pantunnya lebih dari 12 suku kata bisa? Coba, boleh nggak kalau pantunnya itu 1 barisnya lebih dari 12 suku kata? Boleh nggak? Kenapa? Karena dalam aturan pantun puisi lama itu 1 barisnya itu hanya terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Jadi kalau nanti kamu pas nulis pantun ternyata kurang dari 8 suku kata, tidak bisa. Ataupun lebih dari 12 suku kata, itu pun tidak boleh ya. Ada lagi? Silakan diskusikan lagi. Ada yang tanyakan lagi? Boleh tidak buka ujungnya sama semua? Ujungnya sama semua. Misalkan sajaknya A gitu ya. Nah, yang kita pelajari pantun hari ini adalah pantun bersajak A B. Diusahakan cari ujungnya itu yang berbeda ya. Ujungnya baris ke-1 bersajak A, baris ke-2 B, baris ke-3 A lagi, baris ke-4 B. Jadi jangan sama ya, diusahakan. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Bu, Ya? boleh tidak kalau hanya 2 baris saja? Ya, kalau 2 baris saja boleh tidak? Tidak. Tadi karena pantun yang kita pelajari hari ini pantun puisi lama, di mana sudah diatur yang baiknya itu harus terdiri dari 4 baris. 1 baris dan kedua disebut apa? Masih ingat nggak? Baris ke-1 dan kedua disebut sampiran. Ketiga dan keempat disebut Jadi pantunnya harus ada 4 baris. Kalau hanya 2 baris aja itu berarti namanya pantun pendek. Bisa dipahami? Silakan dilanjutkan lagi diskusinya. Ya, kita lihat ya di sini ini jauh-jauh mencari taksi agar bisa pulang dengan nyaman. Demi memiliki dan koneksi mari kita berkenalan. Ini kalau ini udah sama ya, limanya udah sesuai, ini A, ini B, ini A, ini B. Coba kesini nanti kamu hitung ada 8 suku kata apa tidak? Coba hitung, cek dulu ya, cek aja, cek ada berapa suku kata? Ada berapa suku kata? 8 suku kata. Ini yang panjang. Ada berapa suku kata? 12 suku kata. Baris ketiganya ada berapa suku kata? 10.
berdiskusi sudah sesuai dengan ciri-ciri tersebut. Silakan dilanjutkan. Selesai ya? Silakan dilanjutkan. Kita cek kasih. Coba yang pertama nih, jauh-jauh mencari kasih agar bisa pulang dengan nyaman. Ini udah ya sesuai untuk perkenalan. Selanjutnya kalian nonton bola bersama Pak Guru. MU dan hidup yang suka mengeluh, selalu ingat kerja keras karena keluarga. Itu nasihat ya. Hidup ini sesuai nasihat. Oke, tinggal silakan dipersiapkan cara menyanyikannya nanti ditampilkan di depan. Ya, baik, waktu berdiskusi sudah selesai. Kini silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil menulis pantunnya dengan cara dinyanyikan. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyanyikan pantun. Ke warung beli es batu, pulangnya ke tempat maman. Kami dari kelompok 1 yang asik dan budiman. Jalan-jalan ke Salatiga, pulangnya membeli palu. Rajin-rajinlah berolahraga agar badan sehat selalu. Ke pasar beli keramik, pulangnya naik kereta. Jadilah anak yang baik yang berbakti pada orang tua. Jalan-jalan ke Batu Layang, pulangnya main layang-layang. Jadilah seperti Buya agar kamu bisa melayang. Ke pasar beli lemari, pulangnya ketemu Sari. Cukup sekian dari kami, sampai jumpa esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu untuk coba Ibu minta tolong kelompok lain menanggapi penampilan dari kelompok 1. Silakan. Pantunnya disampaikan bagus dan menghibur, kemudian sesuai dengan ciri-ciri pantun, suaranya terdengar jelas dan kompak. Oh ya, terdengar jelas dan kompak. Jadi sudah sesuai dengan pantun, dengan struktur pantun. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Oke, selanjutnya silakan dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pantun. Pergi wisata ke Cisarua, jangan lupa beli barang antik. Perkenalkan, kami kelompok 2 dengan kami yang cantik-cantik. Ke pasar minggu beli sepatu baru, sekalian beli kapur baru. Dengarkan nasihat ibu bapak guru, supaya nilai selalu bagus. Bangun rumah dengan batu bata, akan banyak pemahaman yang muncul. Apapun yang menjadi cita-cita, semoga kelak bisa terkabul. Tetangga baru namanya Rahman, punya istri namanya Juan. Kakek cerita terlalu semangat, gigi palsunya copot semua. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian pantun dari kita, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan dulu kelompok. Oke, silakan kelompok lain tanggapi penampilan teman kalian di kelompok 2. Silakan. Pantun yang disampaikan cukup menginspirasi dan pantun jenakanya lucu. Suara dan nadanya terdengar dengan jelas dan iramanya enak didengar. Oke, terima kasih. Terinspirasi, lucu, dan suaranya terdengar. Oke, silakan duduk kembali.
dari kelompok 6. Silakan kelompok 6 ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan menyanyikan pantun. Baju batik buah kelentong dong, edeng cantik kalandong. Balik ikan bandeng tapi tidak ada bumbunya. Percuma jadi hangat kalau tidak ada ilmunya. Jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa mengisi saku. Kalau kamu sedang bingung, jangan lupa membaca buku. Mainlah tolak, bersama gebetan, berulang ketemu mantan. Jika kita ditakdirkan, maka kita hanya aman. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Coba Ibu minta tolong tanggapi penampilannya. Silakan kelompok 2 tanggapi penampilan kelompok 6. Pantun yang pertama termasuk pantun pendek. Pantun yang kedua bukan pantun nasihat. Penampilan kelompok kurang kompak, nadanya masih tidak teratur dan masih bercanda. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ibu ucapkan terima kasih ya kepada kalian. Ternyata kalian semuanya hebat-hebat. Bisa ya. Semuanya pada bisa menuliskan pantun, yaitu jenis pantun perkenalan, pantun nasihat, dan pantun jenaka. Nah, Ibu akan menguatkan lagi apa yang tadi ditanggapi, penampilan temannya yang ditanggapi oleh temannya. Jadi betul ya, pantun itu yang pertama harus sesuai dengan struktur dan kaidah bahasanya. Tadi hampir semuanya sudah sesuai dengan struktur dan kaidah bahasanya. Kemudian masing-masing bait sudah terdiri dari 4 baris dan sudah memiliki sajak AB-AB. Kemudian cara menyampaikan pantunnya pun sudah sangat menghibur, yaitu dengan cara dinyanyikan dengan irama yang berbeda-beda dari masing-masing kelompok. Hanya saja tadi ada satu kelompok ya, yang dimana masih ada pantunnya itu menggunakan pantun pendek. Oke, baik. Supaya lebih ini lagi, sekarang kita akan melakukan evaluasi penilaian diri, di mana Ibu akan memberikan soal tentang materi pelajaran kita hari ini. Silakan dikeluarkan handphonenya, Ibu akan bagikan link untuk menjawab pertanyaan yang akan Ibu berikan. Alhamdulillah tadi kalian sudah presentasi, kemudian sudah mengerjakan evaluasi penilaian tadi ya melalui Google Form. Nah sekarang kita akan refleksi terlebih dahulu. Nah tadi setelah kita belajar dari awal sampai akhir tentang menulis pantun, Ibu mau tanya, gimana perasaan kalian ketika tadi menuliskan pantun? Coba silakan jawab. Kelompok 6 Menyenangkan. menyenangkan. Kelompok 1 Asik. asik. Kelompok 4 Tahu sendiri. pengen ketawa sendiri. Kelompok 5 Terhibur. terhibur. Kelompok 3 gimana perasaannya? Hah? Lucu. Bagaimana perasaannya? Lucu. Senang. Kelompok 2 bahagia. Nah ternyata pantun itu kalau kita ini kan ternyata memang sangat menyenangkan, lucu, kadang pengen ketawa sendiri. Nah, Ibu akan berikan apresiasi untuk kalian semua yang sudah menuliskan pantun. Ibu berikan hadiah. Ya, hadiahnya ini sebuah pulpen. Pulpennya bukan sembarang pulpen, tapi ini mengandung filosofi. Kenapa Ibu memberikannya pulpen hadiahnya? Ibu harapkan setelah kalian menuliskan pantun hari ini, kalian semuanya itu masih bisa terus berkarya, terus menulis, jangan sampai berhenti di sini saja. Karena ternyata pantun warisan leluhur kita ini wajib kita lestarikan dan kita jaga. Ya, Ibu berikan apresiasi untuk semuanya karena sudah menulis pantun.
Bu. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu harapkan setelah kalian semuanya belajar tentang nulis pantun bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisa terus menjaga kelestarian nilai leluhur budaya warisan leluhur kita ya. Untuk itu mari kita ucapkan sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke materi baru yaitu materi teks padel. Ada yang tahu teks padel? Tidak ada. Apa? Dongeng yang diperankan oleh hewan. Cerita dongeng yang diperankan oleh hewan atau binatang. Nanti silakan di rumah kalian pelajari tentang teks padel. Nanti supaya di pembelajaran berikutnya kalian sudah ada bekal materi teks padel. Ya, Ibu cukupkan dari Ibu sekian. Sebelum kita tutup, kita doa terlebih dahulu. Silakan Devan pimpin doa. Duduk rapi. Siap rapi. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah waktunya istirahat. Silakan istirahat. Tidak ada yang jajan di membawa makanan ke dalam kelas ya. Semuanya istirahat di luar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.